Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, khususnya para suster yang terkasih, semoga Anda hari ini masih mampu tersenyum, masih mampu bersyukur, masih mampu bersukacita. Kendati kita harus di rumah saja, kita harus di komunitas saja. Pada hari yang istimewa ini, pertama-tama mari kita mengucapkan profisiat kepada para suster-suster kongregasi CB atas kesetiaan mereka dalam meneruskan karya cinta kasih Allah hingga hari ini adalah usia ke-183 untuk hari jadi kongregasi. Mari kita juga mengucapkan profisiat atas 68 tahun Yayasan Tarakanita ikut serta mencerdaskan anak bangsa. Atas dua peristiwa istimewa ini untuk wilayah Lahat, Yayasan Tarakanita melaunching website Pijar Santo Yosef sebagai media pembelajaran online untuk Yayasan Tarakanita wilayah Lahat. Terima kasih secara khusus juga atas berkatnya bagi seluruh umat di Paroki Santa Maria Pengantara Lahat, Keuskupan Agung Palembang, melalui kongregasi CB dan melalui Yayasan Tarakanita. Semoga para suster Yayasan Tarakanita tetap menjadi bintang samudera yang menuntun peziarahan hidup banyak orang. Para suster, saudari-saudara yang diberkati Tuhan, dulu sebelum wabah COVID-19, ketika kita akan memulai Ekaristi, biasanya ada himbauan penting dalam gereja. Penyampaiannya dapat bervarian dalam bentuk bahasanya. Intinya, harap HP dinonaktifkan. Itu selalu terjadi, seolah-olah itu menjadi ritual wajib dalam gereja kita. Saat ini, di masa corona ini, HP malah justru menjadi alat untuk misa, sarana untuk merayakan Ekaristi. HP wajib diaktifkan. Saya pikir ada pesan menarik dari fenomena ini, bahwa kita diajak menemukan Tuhan dalam segala situasi, terlebih dalam kondisi sulit akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan HP kita berjumpa dengan Tuhan, mengikuti perayaan Ekaristi secara online seperti saat ini, mendengarkan renungan dari pastor paroki setiap pagi, dan masih banyak santapan rohani lainnya yang dapat kita akses melalui handphone kita. Pesan menarik lainnya dari fenomena ini adalah, dalam situasi khusus kita saat ini, sinyal iman kita harus lebih kuat, sinyal iman kita harus lebih peka. Kita diajak menjadi roti hidup di era milenial ini dalam setiap langkah kehidupan kita. Kita diajak menjadi pribadi yang membawa pengharapan di tengah situasi yang menakutkan. Seperti pesan Paskah yang disampaikan oleh Paus Fransiskus pada tahun ini. Bapak Suci mendorong agar orang-orang menaburkan benih-benih harapan dengan sikap peduli meskipun kecil, serta doa yang penuh kasih. Situasi saat ini juga menyadarkan kita bahwa dalam segala hal ada Tuhan. Walau di rumah saja, walau di komunitas saja, Tuhan dapat dijumpai melalui perjumpaan suami istri dan anak-anak, melalui doa bersama, melalui misa kudus online bersama,
melalui kegiatan-kegiatan positif selama berada di rumah. Saat ini tim medis juga menjadi roti hidup bagi pasien khususnya. Demi raga yang lain, mereka tetap semangat dan berani meskipun berhadapan dengan bahaya terpapar. Dalam diri mereka tetap bersinar harapan, kekuatan, keberanian, solidaritas. Itulah roti hidup yang nyata untuk saat ini. Mereka semangat melayani bukan hanya demi hidup kekal, melainkan karena sadar bahwa hidup ini kekal, maka harus dijaga, harus dirawat, harus dipelihara, agar tidak ada yang hilang dan binasa. Mereka adalah orang-orang yang digerakkan oleh energi cinta Tuhan. Saudari-saudara, khususnya para suster yang terkasih, seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus sendiri, Dia memberikan seluruh hidupnya sebagai rezeki kehidupan agar kita selamat. Pada hari ini Yesus bersabda, "Akulah roti hidup. Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang telah diberikan kepadaku jangan ada yang hilang, supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Cinta Kristus menyelamatkan kita semua. Ia tidak membiarkan kita hilang. Sang cinta telah merasuk dalam hati kita ketika kita menerima komuni kudus dalam Ekaristi, dan pada saat-saat ini ketika kita menerima komuni batin. Manusia yang sudah mendapatkan roti hidup menemukan energi cinta Tuhan itu. Ia adalah pribadi yang sungguh memperoleh kekuatan Tuhan, sehingga dalam situasi dan kondisi yang tidak mudah ini, mereka tetap mampu melakukan terobosan-terobosan baru, mampu menemukan hal-hal yang baru yang baik, kendati ada dalam situasi sulit dan susah. Ia tetap produktif ketika harus berada di rumah atau di komunitas saja. Ia tetap semangat walau situasinya berat. Cara hidupnya sangat menarik dan memikat karena ada energi cinta Tuhan yang bersinar melalui hidupnya. Santo Filipus dan para rasul yang kita dengar dalam bacaan pertama hari ini, begitu juga Santa Katarina dari Siena yang diperingati gereja pada hari ini, adalah contoh-contoh mereka yang hidup dalam gerakan energi cinta Tuhan itu. Para rasul kendati dalam situasi sulit, dalam penganiayaan, justru kabar gembira dari Yerusalem menyebar ke tempat lain. Filipus misalkan, ia sampai ke Samaria. Ia memberitakan Mesias sambil menyembuhkan orang sakit dan mengusir banyak setan. Banyak orang akhirnya menjadi percaya. Di mana ada pengikut Kristus, di situ harus ada sukacita. Sedangkan Santa Katarina dari Siena dengan kesabaran dan kekuatan doanya mampu menyelamatkan gereja ketika ada dalam masa kacau balau. Ia berhasil meyakinkan Paus untuk pulang ke Roma sebagai kota abadi dan pusat gereja. Ia memiliki karisma, memiliki energi cinta Tuhan untuk membawa kembali banyak pendosa ke jalan Tuhan. Ia peduli dengan keselamatan sesamanya. Saudari-saudara yang dicintai Tuhan, khususnya para suster CB. Pada hari ini para suster CB dan Yayasan Tarakanita merayakan hari ulang tahun
dalam suasana keprihatinan. Situasi saat ini menuntut kita untuk belajar di rumah, bekerja dari rumah, dan berdoa di rumah. Kita dituntut untuk lebih kreatif. Situasi ini menjadi sangat berrahmat untuk masuk ke dalam rumah hati kita masing-masing, sekaligus memasuki situasi keprihatinan dunia saat ini. Seperti pada zaman Bunda Elizabeth, ia mengawali karya dalam situasi keprihatinan. Dalam kutipan dari buku Eki Alinea 46 yang kita dengar bersama tadi, 29 April 1857, Pesta Santo Petrus Martir. Meskipun orang telah membicarakan kami bahwa kami miskin, kota Maastricht telah menjadi kota tertutup sejak 6 tahun berselang dan tidak dapat diharapkan. Namun Tuhan memberi kami keberanian dan kekuatan untuk mengawali karya ini. Saat ini kita juga mengalami situasi yang mirip. Kota ditutup, desa ditutup. Orang berada di rumah dan bekerja dari rumah. Sebagai pemerhati pendidikan, kini para guru ditantang untuk mengembangkan kreativitas dalam situasi ini untuk memberikan pembelajaran jarak jauh dengan memaksimalkan sarana yang ada. Dalam situasi ini kita diundang sebagaimana Bunda Elizabeth untuk memulai karya pendidikan pada saat itu, berani memberikan dasar yang baik dalam hati anak-anak. Hal ini sangat penting khususnya dalam situasi saat ini, agar mereka kendati belajar dari rumah, mereka tidak kehilangan untuk semangat belajar, agar mereka tidak patah semangat. Kita dipanggil untuk membantu peserta didik berkembang dalam pengetahuan intelektual, spiritual, emosional, dan nilai-nilai penting lainnya. Peserta didik harus menjadi CB, cerdas berintegritas. Semoga para suster CB dan Yayasan Tarakanita tetap menjadi bintang samudera yang menuntun banyak orang sehingga selamat sampai pelabuhan hidupnya masing-masing. Semua itu harus dilakukan dalam semangat cinta kasih. Para suster, saudari-saudara yang diberkati Tuhan, ungkapan kasih yang paling indah adalah dengan memberi, terutama kepada mereka yang membutuhkan. Rasa peduli membuat hati seseorang mampu mengerti perasaan dan keadaan orang lain, di mana menjadi sebuah harapan bagi mereka yang membutuhkan untuk terus berjuang keluar dari kesulitan akibat pandemi COVID-19 ini. Dengan kepedulian, umat menjadi manusia yang sesungguhnya, menjadi roti hidup, menjadi energi cinta Tuhan, yakni manusia yang penuh dengan rasa kemanusiaan. Mari kita cerahkan dunia yang dalam keadaan tidak menentu dan sulit ini dengan rasa peduli kita, rasa cinta kita kepada sesama melalui lembaga kesehatan, melalui lembaga pendidikan, maupun melalui cara hidup kita sehari-hari. Provisiat bagi para suster kongregasi CB, provisiat untuk seluruh yang terlibat dalam Yayasan Tarakanita, provisiat untuk seluruh umat yang peduli dengan sesamanya. Kita semua diutus untuk mewartakan cinta Tuhan. Salam sehat, Tuhan Maha Baik memberkati.